Selanjutnya adalah faktor fisiologis yang mempengaruhi penyerapan perkutan. Yang pertama adalah keadaan dan umur kulit. Difusi obat melalui kulit dipengaruhi oleh keadaan patofisiologis kulit, di mana terjadi perubahan sifat lapisan tanduk. Dan bila terjadi perubahan sifat lapisan tanduk ini, maka keefektifan difusi obat akan berkurang. Oleh karenanya, dalam sediaan perkutan selalu ditambahkan dengan pelarut, di mana fungsi pelarut ini mempengaruhi penyerapan perkutan. Sebagai contoh, yaitu alkohol akan meningkatkan difusi air ke kulit. Difusi kulit juga tergantung kepada umur subjek. Kulit anak-anak lebih permeabel dibandingkan kulit orang dewasa. Selanjutnya adalah aliran darah. Perubahan debit aliran darah ke kulit secara nyata mengubah kecepatan penembusan molekul. Debit darah cukup untuk menyebabkan senyawa molekul menyetarakan diri dalam perjalanannya menembus sel target. Yang ketiga adalah tempat pengolesan. Jumlah yang diserap untuk suatu molekul yang sama akan berbeda tergantung tempat pengolesannya. Perbedaan penyerapan disebabkan karena ketebalan lapisan tanduk pada setiap bagian tubuh. Sebagai contoh, perbedaan ketebalan lapisan tanduk pada kulit dada, punggung, atau lengan akan mempengaruhi penyerapan molekulnya. Penyerapan molekul akan berbanding terbalik dengan ketebalan membran. Dan beragamnya ketebalan membran akan menyebabkan peningkatan waktu laten untuk mencapai keseimbangan konsentrasi sesuai dengan hukum Fick. Dan faktor fisiologis yang terakhir adalah kelembaban dan suhu. Lapisan tanduk yang lembab mempunyai afinitas yang sama terhadap senyawa yang larut dalam air atau dalam lipid. Pada keadaan normal, kandungan kulit dalam kelembaban kulit dalam lapisan tanduk rendah, yaitu sekitar 5-15%. Tetapi kelembabannya dapat ditingkatkan menjadi 50% dengan pengolesan suatu bahan pembawa seperti vaselin. Dan secara in vivo, suhu kulit normal relatif tidak berpengaruh terhadap penyerapan molekul. Namun secara in vitro, suhu dapat sedikit mempengaruhi impermeabilitas kulit. Oleh karenanya, peningkatan kelembaban relatif dan suhu setempat dapat meningkatkan retensi kulit dan penyerapan perkutan terhadap sejumlah obat. Selanjutnya adalah evaluasi biofarmaseutik sediaan perkutan. Saya, Aulia Siti Nurhayati, NPM 26011010151, akan menjelaskan mengenai studi difusi in vitro dan studi penyerapan. Secara umum, untuk evaluasi biofarmaseutik sediaan perkutan, jumlah senyawa yang diserap lewat jalur perkutan sangat sedikit dan pada umumnya sulit dilacak. Oleh karena itu, sering digunakan pemakaian molekul bertanda radioaktif untuk meningkatkan sensitivitas dan spesifisitas. Kromatografi gas dan imunoenzimologi juga dapat diterapkan untuk memecahkan masalah analitis. Yang pertama adalah studi difusi in vitro. Terdapat dua metode, yaitu difusi sederhana dalam air atau difusi dalam gel, dan dialisis melalui membran kologion atau selofan. Evaluasi ini dilakukan untuk sediaan perkutan lokal maupun sistemik. Teknik evaluasi difusi sediaan yang diberikan secara perkutan, yaitu menggunakan teknik sel difusi Franz dan sel difusi flow-through. Berikut adalah skema alat sel difusi Franz dan sel flow-through. Ada dua komponen utama untuk sel difusi Franz, yaitu kompartemen donor dan kompartemen reseptor. Membran yang digunakan dapat menggunakan membran kulit manusia maupun membran kulit hewan. Setiap interval waktu tertentu, cairan reseptor dari kompartemen reseptor diambil lalu dianalisis menggunakan metode yang sesuai. Sediaan ujinya dioleskan pada membran. Secara umum, laju penetrasi obat melalui kulit mengikuti hukum Fick 1, karena pada dasarnya obat masuk ke dalam kulit dengan cara difusi pasif. Berikut adalah rumus untuk menghitung laju penetrasi obat yang disimbolkan dengan J, yaitu rumusnya dm per A kali dt, di mana M merupakan jumlah kumulatif obat yang melalui membran, A merupakan area difusi, dan T merupakan waktu.
Sedangkan untuk menghitung jumlah kumulatif obat yang terpenetrasi per luas area difusi diberikan rumus sebagai berikut, yaitu Cn merupakan konsentrasi obat pada sampling jam ke N, lalu P volume sel difusi trans, Ci merupakan jumlah konsentrasi obat pada sampling pertama, S merupakan volume sampling, dan A merupakan area membran. Selanjutnya adalah studi penyerapan. Ada dua teknik, yaitu metode in vitro dan metode in vivo. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi perkutan dan parameternya. Yang pertama adalah senyawa uji, yaitu berat molekul, koefisien partisi, dan ionisasi. Lalu pembawa, polaritas pembawa, volatilabilitas, konsentrasi, distribusi dalam stratum corneum, excipient, penetration enhancer, dan pH mempengaruhi absorpsi perkutan. Lalu kulit dengan parameter spesies, umur, jenis kelamin, ras, anatominya, temperatur, hidrasi dari stratum corneum, kerusakan stratum corneum, dan metabolisme. Aplikasi dengan parameter skin area dose, total skin area yang kontak dengan pelarut, lalu durasi pemaparan. Yang pertama dijelaskan adalah studi penyerapan dengan metode in vivo. Menurut jurnal dari workshop tahun 1991, yang pertama adalah teknik animal model. Penelitian tentang absorpsi perkutan pada hewan, baik in vitro maupun in vivo, hanya untuk memprediksi aktivitasnya pada manusia. Berikut adalah gambar physiological hierarchy of method for measuring percutaneous absorption, di mana terjadi penurunan permeabilitas dari kelinci, tikus, babi, lalu manusia. Teknik berikutnya antara lain skin sectioning. Skin sectioning itu merupakan sayatan kulit. Kelebihan dari teknik ini adalah dapat menggambarkan disposisi senyawa obat. Lalu kekurangannya, teknik ini terbatas pada biopsi dan tidak dapat dilakukan sering pada manusia. Lalu sampling of excreta. Di sini sampling yang diambil adalah urin ataupun feses. Kelebihannya, teknik ini relatif tidak invasif. Untuk kekurangannya, dapat timbul bias antara metabolisme obat sistemik dengan metabolisme kulit. Lalu yang selanjutnya adalah blood sampling. Blood sampling ini kelebihannya dapat mengukur bioavailabilitas absolut. Namun kekurangannya untuk sediaan perkutan, konsentrasi dalam darahnya sedikit. Jadi terlalu rendah untuk diukur melalui darah. Terus selanjutnya adalah skin flap model. Skin flap model ini melibatkan xenograph, yaitu jaringan kulit manusia yang ditransplantasikan ke hewan. Kelebihannya, teknik ini dapat mengukur metabolisme perkutan dan efek aliran darah terhadap absorpsi perkutan. Namun kekurangannya, teknik ini relatif mahal dan hewan yang dilakukan xenograph harus ditreatment dengan menggunakan imunosupresif yang efeknya masih belum diketahui pada kulit. Selanjutnya adalah residual analysis difference disappearance method. Ini merupakan menggunakan single point determination. Jumlah obat yang diabsorpsi sama dengan jumlah obat yang diaplikasikan dikurangi jumlah obat sisa. Untuk metode in vitro, selanjutnya adalah metode in vitro uji penyerapan perkutan. Berikut adalah informasi yang dibutuhkan untuk evaluasi absorpsi perkutan. Antara lain, senyawa uji, pembawa, tipe sel, kondisi pemaparan, membran kulit, larutan reseptor, prosedur dan analytical prosedur serta hasilnya. Untuk metode studi penyerapan in vitro terdapat beberapa metode lagi. Yang pertama, studi difusi melintasi membran biologi. Dapat berupa kulit utuh, epidermis terpisah, lapisan tanduk terpisah. Penerapannya, sel difusi dengan atau tanpa penggantian kompartemen dermis, lalu bisa dapat digunakan pada kulit manusia ataupun hewan. Dengan teknik ini dapat ditentukan tetapan permeabilitas, tetapan difusi, dan waktu laten serta pembuktian hukumnya. Kemampuan dan keterbatasannya, metode ini cepat, dapat diproduksi ulang, kualitatif dan kuantitatif. Hasilnya lebih kecil dibandingkan hasil in vivo untuk senyawa lipofil tanpa penyerapan ke dalam darah.
Teknik yang kedua adalah studi koefisien partisi, menggunakan pelarut atau pembawa dan lapisan tanduk atau pembawa. Penerapannya untuk penentuan koefisien partisi dan pendekatan ketersediaan hayati. Untuk kemampuan dan keterbatasannya, metode ini cukup cepat, lalu digunakan sebagai penelitian pendahuluan dibandingkan antar formula pelarut. Dan lapisan tanduk, metode ini merupakan metode yang paling mendekati kenyataan, walau kadang-kadang sulit dilakukan. Jadi lapisan tanduknya yang paling mirip. Selanjutnya, ini merupakan strategi uji absorpsi perkutan overview-nya. Yang pertama, harus dilakukan pertimbangan sifat kimianya. Lalu dicek apakah kemurnian atau stabilitasnya sesuai untuk pengukuran. Jika iya, dilihat sifat fisikanya. Kemudian dihitung koefisien permeabilitasnya. Untuk Kp lebih dari 10 pangkat minus 2 itu menandakan penetrasinya tinggi. Dilihat apakah absorpsinya bisa dikendalikan. Kemudian untuk Kp kurang dari 10 pangkat minus 5, penetrasinya rendah. Lalu dilihat apakah jumlahnya cukup untuk diberikan. Kemudian dicek faktor resiko dan manfaatnya apakah masih dapat diterima. Jika iya, maka dilanjutkan dengan uji in vitro dengan pelarut yang cocok. Namun jika tidak, obat itu ditolak. Lalu dilanjutkan dikonfirmasikan dengan studi in vitro. Kemudian setelah studi in vitro dilakukan, dicek apakah penetrasinya memadai untuk toksisitas atau efikasinya. Jika iya, studi dilanjutkan dengan uji in vivo. Namun jika tidak, obat tersebut ditolak, tapi masih dapat dikonfirmasikan dengan studi in vivo. Ya, selanjutnya adalah evaluasi pengamatan efek biologik dan efek histologik. Dari evaluasi ini yang dapat dilihat adalah pengamatan dari efek vasodilatasi dan vasokonstriksi dari sediaan perkutan. Vasodilatasi itu berarti adalah otot-otot halus dari pembuluh darah itu berelaksasi sehingga pembuluh darah melebar. Sedangkan vasokonstriksi berarti otot halus dari pembuluh darah itu berkontraksi sehingga pembuluh darah menjadi mengecil. Untuk mengevaluasi dari vasodilatasi dan vasokonstriksi dapat digunakan sebagai berikut. Pertama, Doppler ultrasound. Doppler ultrasound ini memanfaatkan dari hukum Doppler yang nantinya menembakkan suatu frekuensi ke dalam pembuluh darah, kemudian dilihat dari sudut perubahan dari pembelokan dari gelombang tersebut. Di sini juga dapat dilihat kecepatan dari aliran darah yang nantinya juga dapat berkorelasi menjadi ukuran dari pembuluh darah tersebut. Semakin kecil pembuluh darah, maka laju alir dari darah itu juga akan semakin cepat. Kemudian selanjutnya adalah laser Doppler fluorometry, mirip seperti tadi memanfaatkan hukum dari Doppler. Namun di sini yang berbedanya adalah obat yang ingin dideteksi keberadaannya itu diinfuskan atau dilalukan ke dalam arteri yang akan dianalisis. Selanjutnya adalah magnetic resonance angiography. Magnetic angiography ini memanfaatkan gelombang magnetik yang sangat besar untuk mengecek perubahan dari pembuluh darah, apakah mengecil vasokonstriksi ataukah membesar vasodilatasi. Di sini dapat dilihat gambaran dari struktur pembuluh darah yang nantinya dapat dibandingkan sudah atau sebelum dilakukan dilakukan sediaan perkutan. Selanjutnya adalah diffusing wave spectroscopy. Di sini di contoh ini dapat lihat diffusing wave spectroscopy dilakukan ke dalam kuvet, namun dapat juga dilakukan ke dalam pembuluh darah. Di sini laser atau gelombang cahaya itu nanti ditembakkan ke dalam pembuluh darah, kemudian pembuluh darah nanti akan menembus, dan jika terdapat molekul-molekul di dalam pembuluh darah tersebut, semakin banyak molekul-molekulnya, maka peak yang didapatkan akan intensitas yang didapatkan akan semakin tinggi, intensitas pentulan. Sedangkan semakin jarang, semakin besar atau semakin jarang dari sediaan yang ada dalam pembuluh darah, maka gelombang yang didapatkan akan semakin datar dan semakin landai gitu.
Selanjutnya adalah pengamatan vasokonstriksi melalui laser scanning confocal imaging. Mirip seperti tadi juga memanfaatkan laser, namun di sini bisa langsung ke dalam organ sehingga dapat dilihat perubahan dari pori-pori atau misalkan pembuluh darah, besar ukuran pembuluh darah dari suatu organ. Selanjutnya adalah evaluasi histologi dari sediaan perkutan. Untuk evaluasi histologi dari sediaan perkutan ini dapat dilakukan pada kulit. Kenapa kulit? Karena kulit yang bersentuhan langsung pada sediaan perkutan. Evaluasi ini dibagi menjadi 4 bagian utama jaringan. Yang pertama adalah kulit tebal. Kulit tebal di contoh gambar ini adalah kulit tebal yang normal. Jika terjadi sesuatu yang merusak dari kulit itu, maka akan terjadi perbedaan histologi dari kulit tebal ini. Kemudian ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis juga di sini adalah epidermis yang normal. Sedangkan jika terjadi suatu kerusakan pada jaringan epidermis, maka akan terjadi akan berbeda dengan gambar normal. Selanjutnya adalah bagian dermis yang terdiri dari stratum papillare dan stratum reticulae dibandingkan dengan kontrol yang normal. Dan kemudian ada kulit tipis. Ini merupakan gambar kulit tipis yang normal. Dapat dilihat perbedaan, jika terjadi perbedaan dari struktur histologi dari kulit tipis ini, maka dapat disimpulkan terjadi suatu toksisitas pada kulit. Selanjutnya adalah evaluasi, yaitu bagian optimasi bioavailabilitas. Optimasi bioavailabilitas itu dibagi menjadi 2, yaitu ada optimasi secara fisikokimia dan optimasi secara dari sifat pembawanya. Yang fisikokimia itu ada tetapan difusi, koefisien partisi, konsentrasi zat aktif. Yang pembawa itu ada kelarutan dan termodinamika, surfaktan, energi absorpsi zat aktif, dan ionoforesis. Pertama, tetapan difusi. Bila dihubungkan dengan gerakan Brown, maka tetapan difusi merupakan fungsi dari bobot molekul senyawa dan interaksi kimia dengan konstituen membran. Selain itu juga tergantung pada kekentalan media serta suhu. Kita bisa menghitung tetapan difusi dengan menggunakan hukum Stokes-Einstein, yaitu rumusnya D sama dengan KACN kali T per 6 pi R dikali viskositas. Berikut keterangannya di bawahnya. Nah, selanjutnya koefisien partisi. Koefisien partisi yang tinggi mencerminkan afinitas senyawa terhadap pembawanya. Bila koefisien partisinya mendekati 1, itu artinya molekul bergerak dalam jumlah yang sama menuju lapisan tanduk dan pembawa. Maka dari itu, senyawa yang mempunyai afinitas sangat tinggi terhadap pembawanya tidak dapat berdifusi ke dalam lapisan tanduk. Jika sifat lipofil sangat besar, maka senyawa akan tertumpuk dalam lapisan tanduk dan tidak mampu berdifusi ke dalam epidermis yang merupakan senyawa berair. Konsentrasi zat aktif. Jumlah zat aktif yang diserap pada setiap satuan luas permukaan dan satuan waktu adalah sebanding dengan konsentrasi senyawa dalam media pembawa. Bila zat aktif dengan konsentrasi tinggi dioleskan pada permukaan kulit, terjadi perubahan struktur membran sebagai akibat konsentrasi molekul yang tinggi. Mungkin terjadi perubahan koefisien partisi antara pembawa dan sawar kulit. Kita bisa menghitung konsentrasi zat aktif dengan menghitung konsentrasinya per satuan waktu. Berikut rumusnya. Terus kalau misalkan dikaitkan dengan tetapan permeabilitas dan rumusnya dimasukkan ke dalam persamaan yang tadi, maka akan didapat rumus yang lebih simpel, yaitu berikut sebagai berikut. Kemudian kita juga bisa menghitung waktu latennya dengan rumus E kuadrat per 6D. Keempat, kelarutan dan termodinamika. Difusi, yaitu perbedaan difusi terjadi pada perbedaan potensial dan termodinamika antara pembawa dengan struktur lipida dan lapisan tanduk. Difusi terjadi dari daerah potensial termodinamika tinggi menuju daerah dengan potensial yang lebih rendah. Koefisien partisi aktif antara pembawa dengan lapisan tanduk juga dapat dinyatakan sebagai fungsi koefisien aktivitas termodinamika. Bahan aktif dengan konsentrasi tertentu mempunyai aktivitas termodinamika yang dapat berubah tergantung pada komposisi pembawa. Bila molekul obat berbentuk kompleks yang larut dalam pembawa, maka aktivitas termodinamikanya sangat rendah dan jumlah zat yang diserap akan sangat kecil. 5. Surfaktan. Secara logika, surfaktan bisa membantu meningkatkan kemampuan difusi perkutan sediaan. Tapi pada nyatanya, lapisan tanduk itu merupakan sawar yang efektif dalam mencegah penembusan beberapa surfaktan. Nah, tapi kita punya
ada yang namanya surfaktan anionik seperti lauryl sulfat yang dapat melintasi sapar kulit walau dalam jumlah yang kecil. Contoh lainnya adalah alkyl benzen sulfonat, terbukti terikat dalam lapisan tanduk stratum corneum tanpa diikuti penembusan ke lapisan kulit yang lebih dalam. Enhancer absorpsi zat aktif. Enhancer di sini maksudnya adalah bahan yang meningkatkan kemampuan absorpsi obat terhadap barrier kulit. Cara kerjanya itu ada yang bekerja langsung secara kimia pada barrier kulit, contohnya DMSO, DMA, DMF dan lain-lain. Kemudian cara berikutnya ada yang bekerja tidak langsung terhadap barrier kulit, misalkan mempengaruhi solubilitas dan atau dispersibilitas dari bahan obat dan atau pembawanya. Contohnya pelarut organik, benzen alkohol aseton dapat meningkatkan penetrasi bahan yang larut air maupun lemak. Ionoforesis. Beberapa obat yang terdiri dari senyawa ion memiliki absorpsi yang buruk terhadap kulit. Walaupun ditambahkan enhancer, tapi hasilnya tidak sesuai yang diinginkan. Karena itu satu-satunya jalan yaitu obatnya diberikan secara parenteral. Tapi kita masih punya alternatif, yaitu dengan metode ionoforesis. Ionoforesis itu adalah pengaliran listrik terus-menerus melintasi kulit yang diolesi obat. Kulit itu terdiri dari air, maka bisa dianggap kalau kulit itu adalah kapasitor yang baik. Kemudian ionoforesis ini dilakukan dengan pemberian arus sebesar 0,5 sampai 1 mA per cm kuadrat. Kemudian elektroda aktif pada daerah pengolesannya bila sifat obat molekul positif, maka elektroda yang dipakainya itu anoda. Kalau misalkan molekulnya negatif, muatannya negatif, yang dipakai katodanya. Ionoforesis akan meningkatkan penyerapan sistemik obat yang dipakai zat aktif, sehingga zat aktif langsung menembus ke dalam dermis dan memasuki sistem peredaran darah. Meskipun teknik ionoforesis telah terbukti dapat meningkatkan absorpsi perkutan obat-obat yang dapat terionisasi atau obat dalam bentuk ion meliputi lidokain, salisilat, dan peptida dan protein, misalnya insulin. Namun keamanan secara klinis dan efikasi masih dievaluasi dan diselidiki secara mendetail. Selanjutnya akan dibahas contoh kasus. Contoh kasus ini diambil dari jurnal. Nah, jurnal ini menjelaskan tentang pengaruh pemberian hormon progesteron dan estrogen secara perkutan, di mana hormon progesteron diberikan melalui krim dan estrogen melalui patch. Dalam penelitian ini digunakan objek penelitian satu wanita yang mengalami prematur ovarian dan 5 orang wanita lainnya yang tidak mengalami menstruasi selama 1 tahun terakhir. Penelitian ini dilakukan selama 4 minggu dengan prosedur demikian. Keenam objek penelitian tadi diberikan patch estrogen di bagian bawah torso. Kemudian estrogen tersebut akan terabsorpsi ke dalam darah. Setelah 2 hari pemberian estrogen tersebut diberikan krim progesteron pada lengan atau kaki atau dada. Setelah itu krim progesteron itu diberikan 1 kali sehari pada 2 minggu pertama, sedangkan pada 2 minggu terakhir diberikan 2 kali sehari. Setelah itu diambil serum dari setiap objek ada 8 titik jam tertentu pada hari pertama, 8, ke-15, ke-22, dan 29. Setelah itu kadar hormon dalam darah dihitung, kemudian datanya diplotkan dalam grafik untuk kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan grafik standar. Hasil dari penelitian ini adalah grafik ini menjelaskan tentang kadar estrogen dalam serum, di mana sumbu X merupakan subjek atau ke-6 objek tersebut dengan berbagai hari pengambilan, dan sumbu Y adalah kadar estrogen dalam serumnya. Dapat dilihat bahwa kadar estrogen dari tiap subjek menunjukkan adaan yang fluktuatif. Namun jika dilihat rata-rata pada hari pertama sampai ke 29, pada grafik ini terlihat bahwa pada hari pertama sampai ke 29 terjadi peningkatan. Namun pada hari pertama kadar estrogen lebih tinggi, yang mungkin dipengaruhi karena pemberian pertama estrogen pada objek tersebut.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kadar progesteron yang didapat dari penelitian ini. Di sini didapatkan sebuah grafik di mana sumbu X merupakan subjeknya dan sumbu Y merupakan kadar progesteron dalam serum. Di setiap subjek ada 6 warna berbeda di setiap grafiknya, di mana warna yang pertama merupakan hari sebelum pengujian, lalu yang hitam hari pertama, berikutnya yang putih hari ke-8, seterusnya adalah hari ke-15, hari ke-22, dan hari ke-29. Dari sini bisa dilihat dari setiap individu memiliki kadar progesteron yang berbeda, baik dari kenaikannya maupun penurunannya, sehingga tidak bisa disimpulkan secara langsung atau bisa dikategorikan fluktuatif. Dari sini, bila dirata-ratakan tiap subjeknya per hari, maka akan didapatkan grafik sebagai berikut. Nah, bila sudah dirata-ratakan seperti ini, baru akan terlihat peningkatan dari kadar progesteron dalam serum subjeknya. Di hari pertama memang cukup tinggi karena mungkin ini ada pengaruh dari penggunaan pertama. Lalu di hari ke-8 mulai agak menurun, dan selanjutnya di hari ke-15, 22, dan 29 mengalami kenaikan. Kenaikan ini diakibatkan karena pemakaian krim progesteron yang juga ditingkatkan menjadi 2 kali sehari. Selanjutnya adalah korelasi dari kadar progesteron dan estrogen yang tadi. Hipotesis pertama yang dapat diambil adalah zat aktif dalam sediaan dapat masuk ke dalam tubuh. Maksudnya zat aktif di dalam patch ataupun krim bisa masuk ke dalam tubuh. Jadi perpindahan zat aktif dari patch atau krim ke dalam tubuh transdermal itu memang benar-benar bisa memasukkan zat aktif ke dalam tubuh. Dibuktikan dari kadar estrogen dan progesteron yang fluktuatif atau menurun dan meningkat di dalam tubuh. Padahal subjek ini sudah mengalami menopause, di mana progesteron dan estrogennya sudah mulai merendah. Hipotesis yang kedua yang bisa diambil adalah konsistensi dari jumlah konsentrasi progesteron tiap subjek memiliki kemiripan dengan hasil pengamatan konsentrasi estradiol. Nah, bila dua grafik ini dijajarkan, maka akan terlihat ada bentuk yang hampir sama bila diurutkan dari subjek 1 sampai subjek 6. Memang di sini konsentrasi estradiol lebih variatif di setiap subjeknya, namun konsisten dari waktu ke waktunya. Jadi keduanya memang fluktuatif. Namun bila dilihat untuk konsentrasi estradiol lebih variatif tiap subjeknya, namun di setiap subjeknya sendiri memiliki tinggi yang konsisten gitu. Jadi yang relatif sama, di mana dari subjek 1 tinggi puncaknya itu hampir sama di situ. Subjek 2, 3, 4, di 5 memang agak variatif, dan di 6 juga cukup variatif. Namun selain di hari pertama juga relatif lurus. Sedangkan di progesteron sangat jauh perbedaannya di hari ke-29, terutama untuk subjek 1, subjek 2 hari ke-22 dan 29, dan bisa dilihat sendiri gambarnya di slide. Konsentrasi estradiol ini lebih konsisten karena memang ini yang diharapkan dari sebuah sistem patch, di mana patch itu memiliki kemampuan untuk melepaskan zat aktif secara berkala dengan konsentrasi yang sama. Korelasi yang bisa diambil sangat terlihat di sini. Subjek dengan konsentrasi estrogen dalam serum yang paling tinggi juga memiliki konsentrasi progesteron juga yang paling tinggi dalam serumnya. Begitu juga sebaliknya. Bisa kita lihat di sini subjek nomor 3, di mana konsentrasi estrogennya memiliki tingkat yang paling rendah. Begitu juga di progesteronnya. Rata-rata kandungan progesteron dalam serumnya juga paling rendah di antara subjek yang lain. Sedangkan untuk subjek 6 bisa dilihat kadar estrogen dalam serumnya sangat tinggi dibanding yang lain. Begitu juga kadar progesteron dalam serumnya yang lebih tinggi rata-ratanya dibandingkan dengan yang lain. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai discussion dari jurnal penelitian ini. Pada jurnal penelitian ini, ada beberapa pembahasan mengenai rute administrasi obat lainnya berdasarkan penelitian sebelumnya. Yang pertama itu oral, kemudian intramuskular, kemudian vaginal, gel, dan nasal spray. Untuk yang pertama yaitu rute oral. Berdasarkan jurnal penelitian dari Gilead et al. Yang dilakukan
pada subjek dengan diinduksi amenorrea dan diberikan micronized progesteron dengan dosis 100 mg per hari selama 25 hari yang dibandingkan dengan metode PEPI atau postmenopausal estrogen atau progestin intervention dengan zat aktif medroksiprogesteron asetat. Dari kedua metode tersebut, diketahui bahwa kedua metode memiliki efikasi yang sama. Namun, medroksiprogesteron asetat memberikan efek pada kardiovaskular sehingga diperlukan pemilihan dan penentuan dosis serta rute administrasi yang sesuai. Selanjutnya, yaitu rute vaginal dan intramuskular. Berdasarkan penelitian dari Milas et al., pada jurnal ini dilakukan dengan membandingkan antara rute vagina dan intramuskular. Berdasarkan subjek pada wanita gonodal dengan donasi embrio, diketahui bahwa kedua rute tersebut menghasilkan konsentrasi yang sama untuk mencapai endometrium secretory dengan vagina progesteron micronized. Kemudian selanjutnya, yaitu berdasarkan penelitian Afinito et al. Dilakukan pada subjek dengan endometrial yang hiperplasia. Pada jurnal ini menunjukkan bahwa administrasi vaginal memberikan keefektivitasan dan keamanan untuk mencapai hiperplasia endometrial benigna. Selanjutnya yaitu jurnal penelitian mengenai sediaan gel berdasarkan penelitian Fansin et al. Yang diketahui bahwa administrasi transvaginal progesteron menginduksi transformasi sekretori endometrium meskipun pada level plasma yang rendah menunjukkan adanya transit langsung ke dalam uterus atau yang dinamakan dengan first uterine pass effect. Kemudian nasal spray berdasarkan penelitian Cicinelli et al. Menjelaskan bahwa administrasi vaginal tiap hari dengan 1 vial micronized progesteron dapat tercapai level progesteron dalam serum, khususnya setelah terapi estrogen dan menginduksi perubahan pembersihan sekretori di endometrium. Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan berdasarkan jurnal ini bahwa konsentrasi progesteron setiap subjek itu bervariasi, namun konsisten setiap individunya. Sesuai dengan figur korelasi 7 yang ini, individu dengan konsentrasi estradiol serum tinggi, maka konsentrasi progesteron serum juga tinggi. Hal ini kemungkinan terjadi karena adanya faktor limit kecepatan untuk absorpsi kulit kortikosteroid ovarian yang berhubungan dengan perbedaan transport dan metabolisme individual pada kulit dan pelengkapnya. Kemudian, progesteron juga diabsorpsi di kulit dapat mencapai konsentrasi progesteron serum pada keadaan atau pada fase luteal. Karena itulah, krim progesteron ini dapat digunakan untuk mengevaluasi progesteron pada wanita menopause dan untuk mengatur sebagian atau mungkin semua gejala defisiensi kortikosteroid ovarium. Namun, berdasarkan jurnal ini, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai dosis optimum yang dibutuhkan untuk perlindungan endometrium dari efek proliferatif estrogen pada wanita yang menerima terapi. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.